Jadi bahaya itu yang segala satu ya yang berpotensi menimbulkan kerugian, cedera lah. Nah, ini ya Bapak menekan. Bahaya adalah suatu sumber berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian manusia. Dan ini ya, manusia, proses, properti, dan lingkungan. Ya, peralatan, bahan, alat juga ya, bahannya, proses, cara kerja, sifat pekerjaan, lingkungan, dan dengan manusia, alat, lingkungan, dan aturan. Karena yang terlalu coba berarti perilakunya. Kecepatan kendaraan perilakunya. Jalan yang sempit, yang tidak jelas. Ini termasuk ya toh, lingkungan yang mengakibatkan lingkungan yang berhasad, lingkungan yang menimbulkan. Jadi bentuknya bisa manusia, ya, bisa alat, bisa lingkungan, bisa aturan-aturan yang dilanggar. Ya toh, kalau bahan itu bisa kimia, bisa fisika, bisa biologis, bakteri, virus. Kalau di rumah sakit jelas ada bakteri banyak. Limbah medis itu hanya bakteri, ada virus. Kimia tadi ada bahan-bahan kimia. Bekas sampah yang dibakar itu ada gas. Ya, ada cara kerja yang ceroboh manusianya, perilakunya. Ya toh? Kondisi yang lantainya licin, kondisi itu risiko juga jatuh, terpleset, terbentur kan dampaknya itu. Jadi tidak hanya bahan tapi bisa peralatan, bisa proses cara kerja ya dan sebagainya. Ya toh? Jadi kita bisa mengidentifikasi apa. Nah ini. Nah, ini bahaya apa yang menyebabkan tertabraknya motor 2HD ini? Kan kenapa ini? Ya toh? Bisa tertabrak dua motor gede ini tertabrak. Ya toh? Nah, bisa perilakunya ngantuk, jalannya licin, ya toh, dan sebagainya. Jadi segala satu bisa manusianya, manusia perilaku manusianya juga ya. Peralatannya tidak standar, banyak licin, setirnya atau remnya blong, itu kan kondisi ya. Jadi lebih luas ya disebut hazard. Kalau insiden itu event yang tidak dihendaki. Kalau insiden itu menyebabkan kerusakan sistem kerja, baik pada manusia, alat, lingkungan, dan apa tadi? Ada di apa? Alat ya dan aturan. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi apa itu hazardnya. Manusia perilaku betul juga ya. Perilaku yang ceroboh, tidak hati-hati itu termasuk hazard. Itu mungkin sifat manusianya ya. Dan dampaknya ya, dampaknya termasuk ke manusia. Apa dampaknya terhadap manusia? Kalau yang terakhir dampak itu bisa kematian, bisa cacat berat ya, cedera berat ya, ringan dan tidak. Rusak. Ya, dampaknya itu bisa rusak, properti rusak, terbakar, rumah terbakar, listrik. Jadi di rumah listrik termasuk hazard juga. Tapi kalau dia sudah melebihi dan tidak kondisi mungkin terjadi percikan, harus pendek mengakibatkan kebakaran. Dari listrik menjadi kebakaran. Minyak bisa menyebabkan kebakaran. Dan dampaknya itu ada manusia, ya toh, alat, ya, lingkungan, environment, dan sistem kerja aturan. Kegagalan sistem ya. Ini bagus dari Adaro tuh membuat apa jargon malah ya, sistem kerja ya, kemudian dia menggunakan ada lagi satu peristiwa yang insidennya kejadian tidak direncanakan, kecelakaan sudah mengakibatkan hampir celaka, near miss.
Hampir celaka itu disebut keberuntungan. Ya. Harusnya terjadi tapi tidak terjadi. Wah, hampir dia. Hampir itu itu celaka tapi keberuntungan. Terus terang saya punya pengalaman pribadi, hampir celaka. Apa pengalaman pribadi di rumah? Ya, ini di rumah saya ini, kalau Tuhan sudah menghendaki mungkin muka saya hancur, anak saya 2 laki-laki mungkin meninggal juga sama saya. Imbe. Kenapa? Waktu itu di rumah itu ada plafon. Plafonnya itu dari, kebetulan rumah saya dak ya, ada tingkat. Itu ada tempelan gipsum. Gipsum itu ini masih ada nih satu nih, tapi ini sudah insya Allah kuat. Itu hampir lepas. Hampir lepas. Saya biasa nonton TV bertiga, mana saya laki-laki 2 itu. Istri saya sudah beritahu, itu masih, itu tolong dicopot ya, diganti. Saya pikir nggak masalah itu. Nirmis tadi, nirmis. Setelah itu blak jatuh. Pas saya naik berpindah itu jatuh. Diperingatkan ke saya. Wah, ya Allah, hampir celaka saya. Udah nggak karuan, itu bendanya berat sekali kayak semen gitu. 2 kali di kamar gitu juga. Akhirnya setelah terjadi baru saya, wah udah diganti semua, dilepas sih semua. Jadi di rumah pun kondisi lantai WC licin itu termasuk hazard gitu ya. Memang nggak jatuh, tapi bisa menjatuhkan orang, bisa cedera orang. Kenapa orang di kamar mandi sering, maaf aja ya, kecelakaan dan sering ada yang meninggal di kamar mandi itu licin jatuh, terbentur dengan dinding. Untuk orang usia-usia sepuh ya, usia-usia yang lanjut. Artinya apa? Banyak hazard di sekitar rumah kita. Ya toh? Dapur, listrik kan? Listrik itu kan ada yang kabel terbuka, ada line listrik, nggak ada beri tanda, dia diamankan. Atau di rumah ada tikungan tajam, ada besi dan sebagainya. Itu hazard, kondisi yang mengakibatkan cedera. Itu hazard. Ya. Jadi bukannya di kantor, di rumah pun ada orang dapurnya tertutup, masak, gasnya nggak keluar, nggak ada cerobongnya, ya tiap hari menghirup gas dapur itu juga ada gas ya, di indoor pollution, kayak kayu bakar bertahun-tahun, maka hazardnya adalah asap atau gas dari dapur yang masuk ke paru-paru, jangka panjang terjadi kerusakan paru-paru. Nah itu dampaknya. Berapa lama ya nggak tahu paparannya. Tapi kalau sifatnya kecelakaan cepat, insiden itu tidak direncanakan kejadian. Jadi ada lagi nirmis tadi, hampir celaka, hampir aja di jalan ya. Kalau kita sudah terbiasa mengidei hasad, itu udah tahu kita. Mobil kita bisa jadi hasad kalau kita tidak teliti. Bannya kah, remnya kah, itu nggak ada kata spion kah. Tadi si Sela Nur Salbi, perilaku Pak, itu salah satu. Kita naik motor, buka HP sama gini, perilakunya kan ini. Das, siapa yang salah? Diri kita. Ternyata dia, hampir nirmis, hampir celaka. Masih untung diingatkan. Kayak saya tadi ya Allah, masih saya diberi umur panjang ini dan tidak cedera, tidak muka hancur mungkin ya. Ya Allah. Dan saya ingat anak saya itu. Sehingga setiap kita jadi apa, budaya safety itu udah ada. Kemarin Bapak pergi ke mana ya? Ke Amunte, Pak Minggir. Bapak mau apa ya? Ini Bapak apa?
Bapak pergi ke daerah yang berair. Berair, berarti apa itu? Daerahnya itu berair. Kenapa? Ternyata naik perahu, naik speedboat. Tapi karena punya mindset apa ya? Mindsetnya safety, Bapak siap-siap dari rumah bawa pelampung, jaket pelampung, ya toh? Pakai jaket pelampung. Kalau enggak ya mungkin bahaya tuh, ya. Jadi pakai jaket pelampung supaya kita aman. Mana ya fotonya kemarin? Nah ini kan. Nah, Bapak ini orangnya banyak, tapi yang saya bawa 4 karena saya bawa mahasiswa 2, si Yusril sama Yunto, saya pinjam dari kantor 4 orang. Ini air. Kalau itu terbalik bisa sorry, salah. Terbalik bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya toh? Itu. Jadi harus siap-siap ya. Kita harus tahu ini hazardnya apa nih. Kondisi yang mengakibatkan bisa mana ya? Ini cucu saya nih. Yang perahunya ya toh bisa celaka tadi ya. Kalau terbalik perahu terbang. Artinya apa? Kita sudah pengendalian risiko. Bila perahu terbalik paling enggak saya bisa mengapung. Biarpun nggak bisa berenang. Biarpun bisa berenang, tapi kalau pingsan nggak bisa terapung, tenggelam. Baik, itu salah satu contoh yang Bapak sampaikan. Artinya apa? Mana tadi ya? Nah ini ya. Jadi sudah paham ya. Hampir celaka ini yang kerusakan pada kesana hanya faktor sering disebut keberuntungan. Itu tadi ya. Jadi kalau dilihat peristiwanya itu insiden, bukan insiden. Hampir kecelakaan. Dampaknya adalah ini dampak namanya. Cedera manusia bahkan kematian ya. Alat rusak, tercemar, sistemnya nggak jalan lagi. Ini dampaknya. Nah, asalnya tadi bisa manusia, bisa bahan kimia, fisika. Oke, ada pertanyaan. Oleh karena itu, kalau di rumah sakit ditanya itu ya jawabannya tadi semua. Bahan kimia Pak, apalagi karena di rumah sakit banyak pasien, ada virus, ya toh, ada bakteri, baik melalui udara, melalui alat, penyakit menular kan, banyak kan di rumah sakit. Berarti hazardnya termasuk. Makanya ada penyakit nosokomial. Apalagi kecelakaan Pak, kebakaran bisa, ada listrik. Cemaran udara Pak, karena ada pembakaran sampah dan sebagainya. Ada faktornya ya melalui virus yang lain, nyamuk dan sebagainya. Jadi perilaku Pak, oke perilaku yang ceroboh. Siapa ya semuanya, entah dokter, entah perawat, kesling, yang ceroboh mengakibatkan tercemar atau mengakibatkan infeksi itu termasuk hazard. Kalau hazard ditambah dengan exposure, maka punya dampak. Apa dampaknya
kemana manusia paling derajatnya paling tinggi atau paling parah adalah kematian. Lalu cacat, cedera berat, ringan, sedang. Ya, itu. Nah, kita menilai dua aspek tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sudah paham ya? Salah paham. Jadi kalau ditanya sistematis, seharusnya lengkap. Oke? Bapak lanjutkan. Tanya materinya ya. Bapak lanjutkan ini supaya lebih, nah lewat sekarang penilaian. Nah ini yang mungkin kemarin banyak tanya, Pak nggak paham Pak. Ya, yang mana nggak paham? Oh salah, terbalik. Yang penilaian ya. Yang penilaian ini agak, nah ini. Penilaian. Sekali lagi ada dua, jadi kita menilai itu membandingkan satu dengan parameter apa? Peluang dan akibat. Peluang dan akibat. Ya, ada dua ya. Probabilitas dan severity atau consequence. Sehingga kita ada dua parameter peluang dan akibat. Nah, ya tak, sekali lagi ini kan ada peluang dan kemungkinan. Ya, makanya dijelaskan. Ini kualitatif. Kualitatif itu kan angkanya tidak jelas antara hanya tingkatan. Kalau seperti kita tingkat 2, tingkat 3 atau apa ya. Sekolah itu ada tingkatannya ya. Nah, sekarang ini kan peluang ya. Yang di bawah ada akibat. Akibat tingkatannya paling tinggi apa? Di bawah ini, nomor 5 ini. Bencana. Apa penjelasan? Pak, ada kematian. Apalagi bisa kerugian material. Berarti dampaknya itu nomor 5. Tapi kalau ini juga ya. Nomor tingkat A itu, ini dibalik ya. Kalau peluang kemungkinan di atas tuh hampir pasti terjadi probabilitasnya. Penjelasannya pasti akan terjadi bila kondisinya yang dilakukan sesuai. Yang B mungkin terjadi, hampir. Ya. Yang kedua sedang terjadi bila kondisi tertentu. Unlike kecil kemungkinan, rare jarang terjadi. Nah, jadi kita ini bisa milih salah satu dari kejadian-kejadian. Dari segi peluangnya pilih ABCD. Dari segi dampak bisa paling parah adalah bencana. Mungkin naik ke atas 4, cedera yang banyak cacat. Nah ini tingkatannya ya. Yang ketiga, nomor 3, moderat. Ya, masih hilangnya fungsi tubuh. Ya, materi cukup besar tapi masih bisa jalan. Minor jarang. Merupakan hampir kerugian sedang. Sini kan tidak signifikan, tidak ada cedera, kecil lah itu paling kecil. Jadi dampaknya bisa paling kecil, ya. Yang tertinggi adalah bencana. Itu juga hampir pasti itu berarti probabilitas. Itu kualitatif. Gimana cara menggunakan? Nah, ini. Umpamanya kita X ya, tapi kita mungkin ini di tengah ini. Jadi akibatnya nomor 3 moderat, peluangnya E. E itu apa? Nah, di sini. E tadi apa? E. Lihat ini. E apa? E adalah jarang terjadi. Jadi kejadian itu kejadian banyak di bidang mesin. Apa kejadiannya? Namanya kebisingan jarang Pak, masih aman. Terus dampaknya apa? Ya, dampaknya nomor 3. Nomor 3 itu apa? Memerlukan perawatan. Nah, jadi dia mungkin ketulian masih ada. Berarti kita pilih ini. Berarti ke sini dia, ya toh. Nah, sekarang kalau ini paling parah. Peluangnya A, akibatnya juga hampir terjadi dan dia menimbulkan sering terjadi kematian atau kecelakaan berat. Berarti T.
berarti dia penilaiannya adalah T. T itu apa? Tinggi. Kalau sudah masuk T tinggi. Itu bila kita identifikasi. Dan seterusnya. Jadi ini bukan dipilih semua. Pilih salah satu dari kegiatan X itu. Nah, kalau ini penilaian risiko awal. Jadi ini human tadi ya. Informant, material, dan image. Dia dampaknya tuh di kategori ada yang ke manusia, ya tadi ya, manusia tingkatannya bisa kematian, cedera berat, ringan, sedang, tidak apa-apa. Lingkungan, apakah terjadi kerusakan hebat, cemaran, rusak lingkungan, rusak habitat. Material, apakah terjadi kehancuran material, alat, dan sebagainya. Bahkan ada image itu perusahaan. Ya, tuh. Oke, kita ulangi lagi. Ya, ini ada dua ya. Insiden severity level. Jadi kita levelnya, nah ini ya, ada major, serious, moderate, minor. Ya, levelnya tuh. Kalau ke manusia tuh deskripsinya apa? Kalau liver minor, tidak ada cedera, masih ada bisa ditolong. Lingkungan kecil aja, tidak ada tumpahan, tidak memerlukan apa kan penanganan yang serius semuanya ya, lingkungannya aman aja. Terus ini material production, ya, masih dari harga ini masih kurang lah dari ini dihitung kerugian secara uang ya. Image tidak ada reaksi, tidak ada reaksi dari khalayak minor. Sekarang kita kembalikan di bawah, tingkatannya level 5, major. Multiple fatalities, manusia berarti banyak yang meninggal. Kemudian lingkungan apa? Terjadi major pollution, ya, dan itu tidak berlanjut ya. Terjadi terus-menerus kerusakan lingkungan, meluas, ya, dan itu perlu penanganan yang internasional. Itu dari lingkungan ya, jadi itu major. Kemudian dari segi kerugian melebihi dari 10.000 US dollar, ya toh, 1 bulan kehilangan kerugian. Kemudian internasional press, TV menyoroti, artinya itu sudah kasus internasional, image-nya. Jadi di dalam klasifikasi penentuan dampak itu metode ini bukan klasifikasi, menjelaskan bahwa hitung-hitungan dampaknya itu tidak hanya manusia tapi juga manusia, lingkungan, material yang properti maupun media yang menyoroti. Ya, ada reaksi. Maka itu perlu perhatian serius. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan probabilitasnya, kemungkinan ya bisa disebut kadang-kadang terjadi. Kalau ini kan very unlikely, kecil atau tidak mungkin terjadi. Unlikely, kemungkinan possible, mudah untuk menjadikan risiko kecelakaan, probable, kemungkinan terjadi. Artinya tetap dua aspek. Kalau ini penilaian untuk probability, kemungkinan terjadi. Gimana Pak caranya? Nah, itu dari pengalaman, dari data, dari diskusi ya. Nah, sama ini. Jadi ada severity, apakah di minor, major? Nah, kalau major kan di sini. Probability
berarti ini terjadi, ya. Jadi kalau kita masuk era ini ya sudah, berarti yang meninggal juga banyak, ya. Kemudian sering terjadi, maka penjelasan mana? Itu penjelasan dari yang tadi. Nah, kemudian kita menilai risikonya itu termasuk kategori apa? Acceptable. Jadi ini masih bisa diterima lah risikonya, masih bisa dikendalikan. Tolerable, bahaya harus diselidiki dengan pandang, kemudian mengurangi risiko. Nah, kalau kuning masih, ini tadi, kuning masih bisa. Nah, ya, kuning. Kalau merah tadi berat ya. Merah, unacceptable, tidak bisa diterima. Dan ini harus tindakan, harus ada tindakan yang dilakukan mengurangi risiko. Nah itu ya. Jadi ada, nah, sekarang kembali metode semi kuantitatif. Ada pertanyaan dulu dari yang kualitatif supaya Bapak bisa meneruskan lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fardi, paham? Fardi, Samsul Fardi, paham? Sudah paham ya? Paham, Pak. Oke, masih. Insyaallah paham ya dari tadi ya. Tadi Bapak membaca surat dari oke. Ya. Lanjut ya. Kita kemarin ada Pak belum paham penilaian. Jadi setelah ini tulisan bagan itu adalah kita nanti memilih kombinasi, pilih salah satu kegiatan. Oh ini yang masuk kelompok ini atau bukan gitu ya. Nah, ya. Hanya memilih. Sekarang semi kuantitatif. Ini sama aja, pemaparan atau probabilitas, terus ini akibat. Tapi ini ditambah nilai nih. Dikasih skor. Pertanyaan, kenapa Pak ini skor 10? Nah, itu kesepakatan para tim aja itu. Terus menerus paparan terjadi berapa kali? Kasih nilai 10. Sering minimal sekali dalam sehari. Kalau ini nggak tahu 24 jam kali ya. Kemudian kadang-kadang kasih nilai 3. Seminggu sekali terjadi. Tidak sering sampai sekali dalam sebulan. Seminggu sampai sekali dalam 2. Jarang kasih 1. Sangat jarang 0, tidak ada paparan 0. Tetap dinilai. Oke. Jadi ini penjelasannya, ini penilaian pakai skor separuh-separuh. Kemudian dampak malapetaka, kematian, kasih nilai 100. Berhenti total. Disaster bencana, berapa kematian, kerugian besar? 40. Sangat serius. Selalu satu kematian, kerugian cukup besar, 15. Serius, menyebabkan cedera serius seperti cacat, kasih angka 7. Nggak tahu saya, ini mungkin metode-metode yang mengukur ini kehati-hatian, wah ini kasih 100, padahal itu kan dua-duanya, di samping kematian, kerugian materi juga banyak ini. Kemudian cedera memerlukan perawatan, tidak dapat masuk kerja, Mas. Cedera tidak serius, lecet, luka kecil 1. Artinya apa?
ini memandu kita di dalam proses penilaian. Ada 0 dan ya. Ini kok nggak sama, Pak? Ya, kesepakatan aja, tim. Ini bisa diotak-atik sendiri. Nah, sudah ya. Ada peluang, ada pemaparan, akibat. Kalau digabung, dikalikan peluang dan pemaparan, nah, ini sangat tinggi. Kalau sudah angkanya itu. Tadi ya, yang tadi ya. Nah, akibat tadi, pemaparan itu kan dan akibat ya. Ada peluang, ada dari risiko itu gabungan dari ada pemaparan, ada probabilitas dampak. Nah, terus dikasih angka nih. Bila angkanya ini katakanlah tadi 100 kali 2, 200 masih tinggi. Kalau angka ini berarti perlu dan sebagainya. Dibayar rendah, risiko dapat diterima. Jadi memudahkan di dalam tindakan pengendalian risiko. Ada lagi pakai grafik. Nah, ini sebenarnya mungkin pakai aplikasi Bapak belum pernah, tapi nanti ada contoh dari rumah sakit ya, Sari Mulia. Sebenarnya sama dengan kuantitatif yang baik gambar tetap dinyatakan dalam angka. Untuk mendapat nilai dengan alat bantu berupa grafik. Nilai ini didapat dengan menarik garis titik potong dalam daerah range tersebut. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan ada practically impossible, almost certain, dan sebagainya. Ini kan ada tingkatannya. Ini ada exposure-nya. Ini dampaknya. Sudah dikasih apa? Dikasih baru nanti dia ke sini. Jadi katakanlah almost certain, hampir ya. Kalau ini hampir selalu ya, hampir apa ya? Coba kita lihat. Terus menerus ya, selalu. Nah, jadi ini kan tingkat-tingkatnya. Impossible tidak mungkin ya. Praktisi tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi ini ya, dikasih tingkatan, ini dikasih tingkatan, dikasih tingkatan. Ya. Baru nanti umpamanya dia narik garis sini ke sini ke sini. Baru nanti dampaknya kemana nih? Oh, ke sana. Ini berarti berdasarkan data ini. Data. Baru tarik ke sana, ini bentuk akhirnya high risk. Nah, kalau sini ya, kalau sini ke sini, ini aneh nih, exposure-nya jarang kan berarti kan bisa ke bawah ya. Kalau ini hampir tapi ini jarang terjadi exposure-nya. Kemudian sesuainya nah, kalau ke sini berarti rendah. Jadi tarik sini, terus ini sini ke sini rendah, low risk. Jadi ini memudahkan di dalam, ini bisa pakai bisa. Cuma penjelasan ini yang kita harus punya deskripsinya. Ya, garis-garis, nilainya garis ini, garis perpotongan, baru kita tarik ke sini. Ini yang sehingga skornya adalah gini, very high risk, berarti angka 800. Sampai bikin, nah nggak tahu ini metode ya. Ini metode salah satu metode yang digunakan. Nah, kemudian ini ada beberapa nilai yang digunakan untuk ini peluang dan akibat menggunakan model-model analisis ya. Ini mungkin bisa dicari nanti ya. Model Arab apa-apa ya bisa dicari. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Bapak kemarin punya data juga sih. Saya beri contoh untuk, bentar ya, saya mau kasih contoh yang sederhana aja. Contoh sederhana dari rumah sakit ya. Jadi kita kalau nggak ada contoh mungkin agak susah ya.
Kemudian ada contoh. Nah, ini contoh ya. Contoh aja nanti kamu praktek. Ini kebetulan alumni kita di sini. Nah, ini dia pakai model ini. Dan dibaca dulu. Poin ini. Objeknya keamanan lingkungan rumah sakit. Apa risikonya? Dia ada objek, risikonya sudah ditulis nih. Frekuensinya tulis, keperan tulis, rankingnya ditulis. Ini perkalian aja nih. Nah, set. Baru ini pengendalian. Praktis ya. Keselamatan keamanan pasien. Objeknya ya, poin manajemen risiko. Apa objeknya? Keamanan lingkungan rumah sakit. Apa risiko? Penculikan bayi, penyandaran, kehilangan barang milik pasien, kehilangan kendaraan bermotor. Belum diam ya. Sorry. Belum di-share ini ya. Saya cerita belum di-share ini. Belum di-share ini. Nah, ini Bapak kasih contoh. Ini kebetulan teman-teman di rumah sakit beri contoh poin manajemen fasilitas ya, keselamatan. Jadi objeknya dia keamanan lingkungan rumah sakit. Risikonya apa? Dampaknya penculikan bayi. Apa? Penyanderaan. Ini nggak tahu ini kan dari diskusi. Kehilangan barang milik pasien. Kehilangan kendaraan bermotor. Kehilangan sarana RS. Keselamatan saat renovasi pembangunan. Kemudian ini lingkungan ya. Keamanan pasien, pengunjung, dan karyawan. Apa? Terjatuh tangga lift, terpleset di kamar mandi, tersengat listrik. Nah, baru nanti dilihat dari frekuensi dan keparahan. Rupanya jarang. Parah ini bisa 4. Nah, kemudian ini, kehilangan barang milik pasien. Ternyata rankingnya sering terjadi, ini kasih nilai 4. Keparahan 3. Mungkin nggak sampai 4, 3 aja. Jadi dia 12. 12 ya. Kehilangan barang milik pasien. Kasih skor 12. Baru pengendalian risiko. Apa kira-kira? Nah, akhirnya jadi prioritas 1. Pemeriksaan dan pemeliharaan CCTV. Jadi ini pengendalian risikonya perlu. Supaya rupanya banyak barang hilang pasien. Nomor 2 apa? 8 nilai 8. 2 kali 4, 8. Terseleset di ram tangga lift barang. Jadi dia mungkin pernah terjadi, bukan sering ya. Kemudian dianggap parahnya dia 4, 8. Jadi apalah yang dilakukan? Melakukan data ulang ini ya. Jadi tentang ini bagaimana mengendalikan. Jadi praktis saja ini. Praktisnya gitu. Dan sebagainya. B3 apa nih? Nah, ini sekarang B3. B3. Penanganan B3 yang salah. Sering terjadi, resiko 8. Apalagi penyimpanan B3 tidak pada tempatnya. B3 tidak diberi label. Tidak pakai alat pelindung. Dan sebagainya. Ini hampir semua sama. Jadi pengendaliannya apa? Semua pengendalian. Kalau tadi pengendaliannya, tadi yang kehilangan pasien sama orang jatuh, pengendaliannya adalah ya, nomor 2 tadi penambahan CCCT, pembelian CCTV, pemberakan tanda pengenal, data ulang, melengkapi sumber daya listrik dengan penutup, kemudian menyediakan roll hall pada jalan miring, melakukan materi pembangunan rumah sakit. Artinya apa? Untuk mengurangi risiko ini yang sering barang hilang dan sering jatuh, maka dia melakukan upaya ini. Ini praktisnya gitu aja sih. Ini faktanya nih. Sekarang gini, B3, apa yang terjadi? Dinilai ada frekuensi jarang, tapi dampaknya.
Penyimpanan B3 tidak pada tempatnya, rupanya dia sudah disimpan, jadi aman. B3 tidak beri label, mungkin. Tidak pakai alat pelindung, memakai. Tapi dampaknya ada. Dari sini ada 3 prioritas. Pembuatan tempat B3. Sosialisasi prosedur penyimpanan B3. Melengkapi MSDS, data-data tentang bahan berbahaya. Menyiapkan APD, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini contoh aja ya. Dan seterusnya. Oke. Ini contoh praktis saja. Jadi artinya kita bisa menilai sendiri berdasarkan metode teori yang telah diberikan. Nah, nanti makanya tugasnya nanti bidang tambang apa, rumah sakit apa kan sudah ya. Cuma praktisnya bagaimana melakukan penilaian, melakukan definisi sehingga tapi data itu harusnya ada data ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira lebih gamblang ya, lebih mudah di dalam. Atau saya pakai grafik, Pak. Oh, bagus lagi. Atau mungkin nanti di internet pakai aplikasi mungkin ada ya, saya nggak tahu ya. Tuh ya. Jadi sekali lagi dari itu penilaian risiko baru masuk area mana skor-skor itu kita sendiri yang bikin untuk bukan kita sendiri artinya berdasarkan data probabilitasnya dan dampaknya itu nanti kalau dia manusia bisa kasih skor tinggi katakan 100. Kalau jarak nah dia kasih angka berapa. Oke, ada pertanyaan dari saudara? Oke, lanjutkan ya. Nanti saya lanjutkan yang tadi ya. Ya tuntas. Ini enggak usah. Ya, bagian siapa ini? Si Papa kan? Sekarang kita bentar ya. Ini sekali lagi, ini metode, cara yang bisa digunakan segala macam. Tergantung kita bagaimana menggunakan itu. Yang penting ada penjelasan ya. Jadi ini latihan-latihan nanti ada latihan tuh supaya kita saya tadi pakai, saya suka pakai ini ya, pakai grafik ini ya, grafik ini. Nah ini ya, ini enak ini. Cuma kita menarik garis ini kan harus ada data-data, baru kita tarik ke situ. Dan ini kalau di manajemen kita rapat ya sama tim. Menurut kamu, saya ini Pak ini oke, masuk akal. Baru tertarik. Kesimpulan. Kalau yang dari rumah sakit Sari Mulia tadi hanya 02, 0 sampai 4, 1 sampai 4 ya, baik risiko maupun peluangnya. Nah,
Penanganan risiko. Jadi nanti ininya bisa dicari sendiri ya. FTA. Bapak sudah punya tapi ini mungkin materinya belum ketemu ya. FTA itu yang mana ya? Nanti bisa dicari sendiri apa metode yang itu. Oke. Bapak ini aja dulu. Dek. Dek. Penanganan risiko. Kalau sudah tahu risiko, berdasarkan penilaian risiko, ditentukan apakah risiko tersebut dapat diterima, acceptable risk, atau tidak dapat diterima. Dapat terima maksudnya risikonya wajar aja, bisa oke. Kalau ini, wah risiko yang terlalu berat ini, nggak bisa ini, nah, berarti ada upaya. Alarm coba nanti kita cari ya. Sekecil mungkin untuk risiko itu dapat terima, maka orang ini harus menetapkan bagaimana risiko itu ditangani sehingga tingkat paling minimal. Ya, untuk pakai metode ini. Bila risiko dapat diterima, ditolerir, maka manajemen perlu memastikan monitoring terus dilakukan terhadap risiko tersebut. Risiko diterima, menentukan setiap risiko dapat diterima tergantung pada penilaian pertimbangan dari organisasi. Berdasarkan apa? Tindakan yang telah ada. Terhadap apa? Sumber daya, keuangan, orang-orangnya, fasilitas, aturan yang berlaku, rencana darurat, data kecelakaan yang terdahulu. Walaupun risiko masih dapat diterima, tetapi harus tetap selalu dipantau. Risiko yang tidak diterima artinya terlalu berat, maka harus ada penanganan risiko agar tidak menimbulkan kecelakaan. Bentuk itu adalah menghindari risiko, minimalkan risiko, transfer risiko, risiko diterima. Ya, hierarkinya gini ya, eliminasi udah dihilangkan atau mengganti atau rekayasa atau pengendalian administrasi pakai alat pelindung diri. Artinya hierarki pengendalian risiko kita bisa lihat apakah diganti sistem dan sebagainya. Eliminasi, menghilangkan bahan tahapan proses berbahaya. Substitusi mengganti bahan yang ini contoh serbuk menjadi bentuk pasta, mungkin debu-debunya ya. Menyapu diganti dengan vakum, contoh kecil ya. Solvent diganti dengan deterjen, pelarut ya. Pengecatan spray diganti pencelupan. Ternyata mengecat itu risiko tinggi, maka diganti. Ini bentuk praktis. Teknik, pakai mesin, pelindung mesin, ventilasi, pemasangan alat sensor. Di rumah itu kan gas tadi ya, ada exhaust fan dan sebagainya. Kemudian administrasi apa? Pemisahan lokasi, pengadaan shift kerja, pemberlakuan sistem izin kerja, latihan karyawan. Artinya apa? Ini manajemen yang mengatur. Kemudian alat pelindung diri saya kira sudah tahu semua ya. Kemudian pemantauan ulang. Maka perlu dipantau, ditinjau ulang tindakan tersebut apakah baik atau efektif atau belum. Bentuk inspeksi, bentuk pemantauan lingkungan, bentuk audit dan sebagainya. Makanya itu di Kesling itu selalu kan ya adakan inspeksi, pemantauan, audit dan sebagainya. Saya kira itu ya. Nah, nanti kalau yang penilaian-penilaian itu bisa kita buka lagi di yang lainnya. Ya, jadi upaya-upaya itu bisa dilakukan ya. Yang penting kita sudah minded, pikiran kita sudah tahu cara identifikasi bahaya, sudah tahu metode pengukuran, sudah bisa menilai dampak dari data-datanya, dari data-data. Makanya datanya perlu sehingga kita bisa ini kasih skor berapa, ini posisi di mana, kan itu ya. Sehingga kita mudah untuk mengendalikan risiko. Oke, ada pertanyaan?
Kalau ada, Pak ini kalau Bapak balik nanti. Coba cari kamu di internet. MSCS ada juga di internet. Ya, saya kira mudah ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kalau tugas-tugas atau nanti cara-cara, ini Bapak punya yang dari Kaltim, coba ya, coba saya bukakan dulu. Masih bisa dibuka nggak ya? Dari perusahaan pupuk Kaltim. Ini dari Adaro tadi ini. Saya belum buka semua nih. Coba kita buka ya. Nah ini kan. Kalau manusia, contoh manusia terpeleset, nah ini kan masih identifikasi. Peralatan terguling tertabrak, lingkungan tertumbang, aturan terganggu, terhenti, terhambat. Ini dari Adaro ya. Peristiwa atau kejadian. Peristiwa ya, belum kejadian ya. Apakah kejadian kalau dia sudah terjatuh itu? Hampir celaka, belum ya. Bayangkan jalan apa yang dapat dari kegiatan akrobat amatir ini. Ini akrobatik ini. Banyak nih, bisa cedera, bisa patah tulang. Ya toh? Ini kan hampir-hampir aja. Ya, saya kira itu ya. Nah, mesin, alat, manusia, peralatan, gangguan proses produksi. Ya, ini kebetulan. Jadi metode teknik untuk bantu identifikasi bisa dilihat inspeksi, kita bisa melihat langsung, kita dari survei, kuesioner, baru kita bisa identifikasi. Apa saja ini yang dipakai pada ceceran minyak, ya ada mesin dan mesin yang terbuka, tidak ada pelindung dan sebagainya. Nah ini kan, ya bekerja pada titik panas, radiasi, kimia, mudah terbakar, meledak, beracun, listrik, mekanik, stres, biologis, bakteri, ini yang dimaksud bahaya tadi kan. Bapak tadi tanyakan, jawabannya harus ini. Nah ini. Berapa tercela berupa jatuhnya penumpang dari unit yang besar, sedang, atau kecil. Di India nih. Ngeri juga ya. Lebih serem risiko kecelakaan yang bakal diambil oleh penumpang bis, penumpang mobil, atau pengemudi sepeda motor. Nah, kamu bisa lihat ya. Lebih besar risiko kecelakaan yang bakal diambil oleh penumpang bis, penumpang mobil, atau sepeda motor. Berapa? Halo. Kira-kira mobil kah, bis sepeda motor? Saya bisa jawab. Umum aja. Risiko yang besar tuh naik motor, naik mobil, naik bis. Siapa bisa jawab? Pertanyaan umum. Risiko tinggi itu di naik orang sepeda motor, orang naik mobil, atau naik bis? Naik motor, Pak. Naik motor. Kenapa? Kenapa, Samsul? Karena sepeda motor rodanya cuma 2, Pak. Jadi cepat kemungkinan jatuh bisa ya? Iya, Pak. Betul. Dan dia tidak aman sebenarnya, terbuka kan? Hujan pun ngebutnya. Kalau mobil kan hujan tenang juga, ada pelindungnya. Membandingkan artinya. Kemudian ke orang bis lebih besar. Truk, wah naik truk aja aman. Dari segi sering terjadinya kecelakaan. Kalau kecelakaan risikonya nggak terlalu gitu. Dan itu bisa dari data. Ternyata data orang cedera kepala itu kebanyakan naik motor. Gitu. Meninggal atau cacat tuh naik motor. Karena dia pengamanannya tidak seaman naik mobil. Kemarin juga anak saya, wah kamu ke Banjar ini hujan lagi. Udah, naik mobil aja. Artinya menilai risiko. Oke.
Ya, maksud Bapak gitu ya, di dalam penilaian-penilaian. Ya, sudah ya, Bapak ngulang-ulang ini. Jadi ada peluang, ada kerugian, ya, ada konsekuensi, artinya prevensi dan konsekuensi. Mengulang aja. Ini contoh peluang kemungkinan terjadi. Peluang orang jatuh karena jalan licin. Peluang untuk terusik jalan, peluang terusik, peluang supir menabrak. Dampaknya kematian, cacat dan sebagainya. Lanjut ya. Kuantitatif, kualitatif. Ya, tadi sudah ya. Itu dia dengan menggunakan analisa statistik komputer ya. Tadi sudah ya. Kualitatif, kuantitatif. Ini pakai apa ini? Kuantitatif ya, pakai metode-metode, pakai grafik-grafik. Nah, mungkin tadi ada jumlah kematian dan sebenarnya mau ditarik. Kalau kita apa ya kemarin Bu Rahma untuk analisa risiko, toksikologi ya, kematian dari anak ikan dan sebagainya, mungkin metode itu. Jadi ada prevensi, ada jumlah fatalitas. Ini ada skor-skornya sehingga ditarik, ya toh, ditarik garis, nah baru nanti diketahui jumlah kecelakaan. Ya, ini ada. Maka perlu dikumpulkan informasi sebelum melakukan penilaian. Durasinya, profesi lokasi, siapa yang melakukan, agak diperpanjang. Ya, tindakan yang telah ada, peralatan mesin yang digunakan, apakah bahan dipakai serta sifatnya MSDS, data statistiknya ada enggak, hasil studinya ada enggak, literatur benchmark itu kunjungan ke benchmark itu kunjungan ke tempat industri yang sejenis. Oke. Nah, bisa diterima atau tidak bisa terima. Oke. Pengendalian risiko. Sama tadi ya. Hindari risiko, kurangi transfer risiko. Transfer mungkin memindah risiko ya. Memindahkan risiko ke tempat lain atau ke tempat yang tidak berisiko. Atau terima risiko. Nah kayak gini kan. Ini kan apa risikonya? Mesti dihitung nih. Kecelakaannya apa terjadi. Ya, tergelincir, hujan, dan sebagainya. Sudah tadi, eliminasi, menghilangkan sumber, mengganti sumber yang berbahaya menjadi tidak berasa, atau teknik pemasangan alat pelindung, atau shift kerja. Kenapa di perusahaan besar kan ada yang 1-3, ya, atau 3-1-3 kerja 1 minggu. Ayam. Kemudian dipantau terus ya, inspeksi tadi sama ya. Jadi ini formulir risiko ini di perusahaan. Jadi bisa menilai dari sisi itu. Oke. Ini yang tadi ya. Yang tadi ya. Jadi nanti kita bisa bikin macam ini ya. Ini kebetulan tetangga saya ini. Oke. Saya kira cukup ya. Contoh kasus di tambang, nanti di rumah sakit, di industri ada. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Salah paham ya. Oke, saya kira cukup.
Dan nanti kerja mandiri, nanti sama Pak Farudin, nanti ada tugas-tugas macam itu. Kita mampu unit-unit tadi kan contoh, nanti tak kasih contoh yang semua saya kasih contoh, supaya nanti lebih paham materi yang disajikan, sehingga kita bisa menilai, bisa berbagai metode. Silakan nanti buka di internet, apa sih bagaimana. Kami punya dokumen juga dari perusahaan pupuk Altim ada, ya di internet juga ada. Rumah sakit ada, di perusahaan tahu ada, semua punya. Insya Allah kalau Anda mengamati dari kuliah hari ini, lebih paham, lebih fresh ya, tidak ada. Tapi Bapak selalu bertanya itu maksudnya mengecek benar nggak yang saya sampaikan bisa diterima. Oke, mungkin cukup ya dulu Bapak istirahat karena cuacanya kurang mendukung. Jadi absen saya kira cukup tadi. Akhirul kalam, saya cukup dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya kasih waktu. Bisa nanti dibuka-buka lagi. Ada tanya? Nggak ada ya? Oke ya, saya kira cukup. Dan bisa dipahami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Coba masih bisa diskusi lagi.